Kalau sudah pasrah ya sudah, kita tinggal action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Kembali kita jumpa lagi di channel Monggo Kerso. Oke, untuk kali ini di hari yang ke-11 bulan Ramadan. Ke-11 ya Bu ya? Hari ke-11 bulan Ramadan. Gimana teman-teman masih pada puasa ya? Khususnya untuk teman-teman yang muslim, muslimat. Oke, kali ini saya akan sharing dalam kategori itu ya, materi bisnis. Nah, untuk kemarin ya mohon maaf ada yang komen ya, apakah Anda sudah kaya, atau ada juga yang komen itu kok ngomongnya ratusan juta tapi papan tulisnya ruangannya kok remang-remang kayak warung nasi apa ya di pinggir jalan katanya kan gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya memang kalau berbicara kaya itu kan nggak ada ini ya, nggak ada tolak ukurnya. Artinya relatif gitu. Kalau masalah kaya itu relatif. Dan soal berbicara tentang ratusan juta itu boleh siapa saja boleh ya. Artinya kita itu tidak harus orang yang sudah berpenghasilan segitu gitu lah. Ya walaupun sebenarnya kalau berbicara uang segitu ya biasa saja ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah, nggak penting itu. Karena apa? Yang terpenting bagi kita adalah kita belajar dan terus belajar, bertumbuh, kita dapat ilmunya dan kita praktekkan, hanya itu. Biarpun ilmu itu keluar dari orang yang paling bodoh, kita anggap paling bodoh ya. Tapi kalau memang itu baik, apa salahnya kita ambil kan gitu. Bahkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami saja dia berguru sama anjing. Padahal anjing itu ya kalau bagi kita orang Islam itu kan binatang yang najis. Oke, jadi yang terpenting itu ya dalam belajar kita itu jangan memandang siapa yang bicara, nggak usah memandang orangnya, sisi fisiknya nggak perlu. Tapi apa yang disampaikan ini yang terpenting kalau kita mau bertumbuh, mau memperoleh ilmu yang bermanfaat. Karena hakikat kaya sebetulnya itu kan suatu kondisi di mana kita sudah merasa cukup, sudah nggak kekurangan apa-apa. Artinya di ranah batin kita tuh sudah cukup gitu loh. Biarpun punya harta banyak, punya uang banyak ya, tapi kalau sininya masih kurang dan kurang ya itu berarti masih miskin. Oke, kembali ke masalah bisnis ya. Nah, dalam arti usaha, tentang pekerjaan ya. Ini saya punya suatu ide bisnis kecil-kecilan lah, usaha kecil-kecilan. Kalau jadi nggak bicara yang muluk-muluk ya, nggak bicara yang terlalu besar. Yang penting itu jalan dan kita dapat pemasukan. Artinya kita dapat untung kan gitu. Berapapun itu nggak masalah. Yang terpenting itu kita action meskipun untung sedikit. Oke, untuk ini ya sebagai alternatif di saat keadaan seperti sekarang ini ya, adanya ya bisa dikatakan efek corona, ada lockdown, ada PSBB, sehingga gerak langkah kita itu terbatasi. Seolah-olah kita itu nggak bisa kemana-mana. Banyak usaha-usaha, toko-toko, kegiatan-kegiatan di dunia usaha di stop. Artinya banyak yang untuk sementara berhenti dulu ya, istirahat. Sehingga ini ya secara otomatis akan berdampak pada finansial atau sumber pendapatan bagi masyarakat. Oke, jadi sebagai alternatif dari adanya keadaan seperti itu ya, saya ada suatu ide usaha ini ya, usaha kecil-kecilan, dan ini memang bukan katanya tapi memang saya praktekkan. Artinya gini, untuk bisa berjualan, untuk bisa tetap berbisnis ya, kita itu tidak harus punya banyak ilmu tentang bisnis. Sedikit ilmu saja kalau kita terapkan itu nanti yang belum kita tahu kita akan
secara otomatis kita akan tahu dengan sendirinya dari pengalaman. Dari pengalaman setelah kita mempraktekkan, melakukan. Misalnya ini ya, soal ini kan punya istri saya. Ini yang jualan istri saya ya di rumah. Tadinya saya itu ya udah ya udah nggak jualan ini kalau saya ya, tapi istri saya masih jualan. Ini soal jajanan, snack ini ya. Jadi bagaimana cara menjalankannya ini? Ternyata gini, kita nggak harus pergi keluar mencari konsumen, menawarkan secara langsung, nggak harus gitu ya. Karena sekarang itu sudah sangat mudah sekali ya, banyak ini kita menggunakan gadget, kita melakukan pemasaran lewat medsos atau lewat teman-teman kita juga melalui HP kalau sekarang kan gitu. Jadi tekniknya begini, teknik sesuai yang sudah saya praktekkan ya ini ya. Ini ya lumayan simpel lah, gampang kalau menurut saya gampang. Meskipun kita itu gaptek di dunia gadget ya, kita gaptek di dunia maya, dunia internet lah, dunia IT, kita sebetulnya nggak begitu bisa ya, tapi kita kan tahu untuk saat sekarang ini sudah bukan rahasia lagi yang namanya bisnis online. Kalau di desa seperti di desa saya ini kan desa di desa ya, itu yang dikenal apa? Onlinean. Wah sekarang si A ini onlinean, si B onlinean. Ini kan di desa saya ini ya, ini sudah rame kata-kata onlinean. Jadi seolah-olah siapapun sudah tahu dan sudah paham cara kerjanya itu bagaimana, itu sudah tahu. Nah ini juga bisa menjadi jalan bagi kita untuk ikut berbisnis secara online. Caranya bagaimana? Katakanlah saya punya teman juga saudara ya. Teman dan saudara saya ini dia suka ini ya, onlinean itu tadi loh. Suka onlinean, artinya menawarkan produk-produk secara online. Nah, disinilah peluang bagi saya untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Bagaimana caranya? Saya menawarkan produk pada mereka. Saya kasih harga, ya ibaratnya harga grosir ya, harga yang lebih murah dari harga ecer ini ya. Nah, sehingga nanti teman saya, saudara saya ini, dia masih bisa mencari keuntungan. Di dalam penjualnya dia masih bisa memperoleh keuntungan. Setidaknya kalau mereka menjualnya itu sama harganya dengan saya, tuh mereka masih untung gitu. Caranya seperti itu. Jadi misalnya di sini kan banyak ya produk saya yang saya jual, itu ada keciput, ada tahu, ada tenggiri, ciripeng pisang, ada lidah kucing, ada untir-untir mini telur ini ya, untir telur, ada cookies, ada sale pisang, ada sagon, ada ini ya tortilla jagung rasa balado ini. Ada ini kalau di sini koromik, ada kuaci matahari, ada empeng melinjo, ada makaroni sepat, ada piksus, sebetulnya makaroni juga ya, tapi beda, rasanya beda, namanya beda. Ada singkong bakar, ada sumpia, banyak ya, ada kurma juga, banyak. Ini ada roti kacang, ada ekrol. Nah, itu masih ada ya. Ada juga ini apa ini? Jelly ya, Inako ini. Ini apa sih itu? Ada twist prawn. Ada ini wafer tenggu. Ini tadi ya, ekrol tadi ya yang coklat. Masih banyak, ini ada pilus Australia. Nah, lagi ini ada polong tepung ya, polong hijau juga masih banyak ya. Nah caranya bagaimana? Saya membelinya itu curah, artinya saya membeli kemasan kiloan seperti kuaci. Nah ini kalau beli ini satu dus isinya 2 pack ini, satu packnya ini isi 2 kilo, berarti satu dus itu 4 kilo. Kemudian seperti ini juga ada cendol nih ya. Nah belinya langsung kemasan curah. Ini yang polong tadi, polong tepung tadi.
belinya yang kemasan curah, sehingga kita bisa memperoleh harga itu ya lebih murah daripada membeli yang sudah dikemas. Seperti tempe tahu ini juga curah. Ini tadi makaroni cepat ya, dan lada. Nah, jadi saya membelinya itu kemasan curah ya, karena kalau kita belinya yang sudah packingan kayak gini kan tentunya harganya itu ya bedanya jauh, sehingga sulit untuk menggrosirkan lagi. Nah, itu caranya. Yang pertama kita beli yang curah, kemudian kita kemas, kita kalkulasi harganya. Nanti setelah kita kemasi yang kayak gini ya, baru kita bisa mengkalkulasi harga, artinya kita menentukan harga. Nah, di sini kalau soal harga itu bebas ya, artinya bebas itu nanti masing-masing kita yang melakukan, si pelaku yang menentukan. Tapi sebagai gambaran di sini saya, nah ini ya, misal dalam satu bungkus ini saya ambil paling tidak 1000. Jadi nggak usah banyak-banyak, soalnya kita itu istilahnya kita itu supplier, jadi ambilnya jangan terlalu banyak. Yang penting meskipun untung sedikit, kalau habisnya banyak kita dapat mengeluarkan produk banyak ya otomatis keuntungan kita banyak kan gitu. Nah, dengan cara saya mengajak bekerja sama teman saudara saya yang onlinean itu ya, saya nggak harus memberikan ini produk terlebih dahulu dan mereka nggak harus beli produk ke saya. Mereka cukup tahu produk-produk saya dengan cara apa? Di foto ya. Sekarang pakai HP itu kan di foto. Nah, di foto semua produk. Nah, nanti ditawar-tawarkan. Seperti ya biasanya bagaimana mereka onlinean itu ya. Ketika mereka memperoleh order pesanan, nah, baru mereka pesan ke saya. Di sini juga ada beberapa ketentuan dari saya ya. Kalau misal jaraknya lumayan dekat, terus orderannya lumayan, nanti bisa saya kirim sendiri, bisa saya kirim langsung. Jadi teman dan saudara saya yang dapat orderan itu nggak perlu ngirim, cukup melalui HP. Tapi kalau nggak masuk ya harus diambil sendiri ke tempat saya kan gitu. Jadi cara seperti itu. Katakanlah kita punya teman, saudara itu ya, siapapun yang kita kenal yang suka onlinean, nggak usah banyak-banyak. Kita punya 5 orang saja ini udah lumayan. 5 orang. Kalau satu orangnya itu ya dalam ya katakanlah nggak usah banyak-banyak, misalnya kita bikin satu hari itu kok bisa ngasih keuntungan 50.000 ya, atau nggak usah banyak-banyak lah, katakanlah 25.000. Berarti kalau 5 orang itu berapa? 25 kali 5, 125.000. Kita duduk di rumah, kita bekerja di rumah. Kemudian ada cara lain ya, supaya ini termasuk trik atau suatu metode bagaimana kita menggait seorang pembeli ya, bagaimana agar calon pembeli itu tertarik kepada apa yang kita jual. Nah, dengan cara seperti ini kan momen lebaran, jadi saya kemas seperti ini satu paket ini ya. Kalau yang ini ya contohnya ini berisi, kalau untuk paket ini contohnya ini berisi apa ya, wafer nisin, sirup marjan, kurma sama emping. Ini harganya 125.000. Kalau untuk yang ini berisi ada kue mawar, ada astor ini ya, ada jelly, ada Swiss, ada kurma, ada tenggiri, malah banyak banget ini ya. Tapi ini harganya justru lebih murah. Ya Bu ya? 90.000 segini. Nah, bayangkan 90.000 dan dapat satu paket ini. Kalau isinya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bungkus ini, 6 item. Ini kalau ditaruh di meja ya udah satu meja ya. Ini kalau ditaruh di meja udah satu meja. Isinya 6 bungkus, 6 item. Nah, dari
harga yang 90.000 ini ya. Kalau ini harga 90.000 itu harga ke itu tadi ya, ke reseller. Jadi untuk reseller ini bisa menjual sampai 100.000. Satu bungkus ini, satu paket ini bisa 100, bisa lebih juga. Kalau dalam penawaran sih di atas 100 ya, ada yang 110, 105. Tapi yang namanya rezeki kadang-kadang ya, kita bisa menjual tinggi, lebih tinggi. Kita bisa menjual ya kadang-kadang soal harga ya begitulah. Kalau sama teman sendiri misalnya ya bisa kita kasih lebih sedikit murah kan gitu. Jadi mudah ya. Cara prakteknya, cara kerjanya itu mudah maksudnya. Cara kerjanya itu mudah, cukup kita kulakan. Dan untuk kulakan barang ini kita nggak harus langsung membeli banyak ya. Tidak harus membeli banyak. Kita beli dulu sedikit-sedikit nggak apa-apa. Misal untuk sampel ya, bahkan kalau kita nggak, katakanlah ya mohon maaf ya, nggak punya modal sama sekali, bisa dengan cara seperti yang sudah saya sampaikan di materi bisnis yang keberapa kemarin itu. Seperti saya menjual masker itu ya, tanpa modal. Cukup kita modal HP, kuota, kita foto semua produk, kita tawarkan. Kalau ada pesanan baru, kita belikan. Ya istilahnya kita sebagai reseller gitu. Jadi untuk berusaha, untuk bekerja itu ya tidak ada alasan untuk tidak bekerja sebetulnya ya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa bekerja meskipun dalam keadaan atau dalam kondisi seperti sekarang ini ya. Banyak orang di PHK, banyak toko-toko tutup, perusahaan tutup, dunia bisnis utamanya ya, dunia bisnis, dunia perdagangan, dunia usaha itu banyak yang tutup. Jadi ya sebetulnya tidak ada alasan bagi kita meskipun misal kita di PHK atau nggak punya kerjaan atau kita sedang ini ya ada PSBB nggak bisa kemana-mana ya, bisa dengan cara seperti ini. Dan ini tidak harus seperti saya ya, artinya produknya yang dijual tidak harus seperti yang saya punya, tidak harus masker, tidak harus snack seperti ini ya. Boleh menjual produk apa saja, busana, atau menjual jasa, keahlian, skill, punya keahlian apa misalnya. Misal Anda bisa memberikan les privat secara online, bisa. Jadi ya untuk apa saja ya, yang terpenting kita tahu cara kerjanya. Ya seperti ini tadi, kita bisa membuat jaringan, kita membentuk reseller, kita tawarkan pada orang-orang yang mau ikut memasarkan produk kita dengan sistem bagi hasil atau dengan sistem nanti kita tentukan harganya dari kita berapa, kemudian mereka bisa jual berapa kan gitu. Ya sebetulnya saya kira juga kalau soal ilmu kayak gini tuh nggak perlu sekolah ya. Saya kira semua di antara teman-teman itu sudah banyak yang tahu ya. Cuman sekarang bagaimana prakteknya? Nah untuk praktek ini biasanya kendalanya apa? Kendalanya adalah alasan. Nah, dari mana timbulnya alasan? Alasan itu timbul dari pikiran. Nah kembalinya ke pikiran. Kita berpikir ya nanti kalau laku, kalau enggak malu kan kadang-kadang gitu ya. Mungkin karena merasa malu, takut enggak laku, atau karena kita berpikir harus pakai modal biarpun sedikit ya. Kemudian kita berpikir ya kalau laku, kalau enggak kan rugi. Sudah kita uangnya nipis malah dagangan enggak laku, jadinya kita rugi kan gitu. Nah ini biasanya alasan-alasan yang membuat kita untuk tidak melakukan. Karena apa? Ya itu tadi, karena sebetulnya efek pikiran kita sendiri. Disinilah peran dari suatu kepasrahan. Nah, bagaimana orang yang pasrah menyikapi suatu keadaan atau kondisi yang ketika muncul di pikiran-pikiran kita menimbulkan alasan-alasan yang membelenggu langkah kita, yang membatasi kita untuk melangkah. Disinilah keberserahan diri atau kepasrahan itu akan memberikan kekuatan yang hebat pada diri kita. Orang pasrah itu nggak banyak pikir. Orang pasrah itu yang penting action, bersungguh-sungguh,
bagaimana pasrah di dalam menghadapi masalah yang katakanlah itu tadi ya, yang mengganggu gerak langkah kita. Bagaimana pasrah menghadapi, bagaimana menyikapi apa yang ada di pikiran-pikiran kita dengan metode pasrah. Ya gampang, kalau teorinya gampang ya, kalau prakteknya butuh latihan dengan sungguh. Caranya kita pasrahkan apa yang ada di pikiran kita. Kita lepas, kita taruh, kita lempar, atau kita buang jauh, apapun istilahnya ya. Tapi di sini lebih, kalau bagi saya lebih cocok pada saya pasrahkan. Jadi apapun permasalahan yang datang di pikiran saya, misalnya masalah-masalah tentang itu tadi ya, berpikir ya kalau laku, kalau tidak, saya malu, ini modal sedikit, gimana kalau nggak jalan, nanti bisa-bisa saya rugi, terus saya mau makan apa, misalnya kan gitu ya. Nah ini masalah yang ada di pikiran kita, ini kita pasrahkan. Monggo ya Allah, saya tidak tahu, aku pasrahkan masalah ini, aku pasrahkan semua masalah saya ini kepada, saya tidak tahu. Kalau sudah pasrah ya sudah, kita tinggal action ya. Kalau kita sudah pasrah, berarti kita sudah mempercayakan apa yang menjadi masalah kita kepada yang kita pasrahi. Kalau kita sudah mempercayakan permasalahan kita itu pada orang yang kita percaya sangat maha kuasa ini ya, maha kuasa untuk mengatasi apapun permasalahan kita, ya sudah, jangan kita pikir lagi, jangan kita ambil lagi, jangan kita tarik lagi dengan memasukkan ke pikiran kita. Sudah lepas, sudah kita pasrahkan. Kalau sudah kita pasrahkan, sudah kita keluarkan, sudah kita lepaskan ya, apapun istilahnya, maka otomatis di sini itu kosong kan gitu ya, enteng, bom. Nah kalau sudah enteng, pasti kita itu lebih tenang, lebih nyaman, lebih, ini istilahnya energik kan gitu ya. Nah kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya sudah, kita tinggal action, kita transformasikan energi kita, energi ketenangan, energi kesemangatan, karena sudah nggak ada beban ya, ini kita transformasikan untuk memaksimalkan, untuk fokus pada apa yang akan kita lakukan, yaitu misalnya untuk melakukan usaha onlinean seperti ini. Kita fokuskan ke situ energinya, sehingga nanti kita bisa melakukannya dengan maksimal, dengan total. Dan soal hasilnya bagaimana kan tadi sudah kita pasrahkan. Jadi kita tinggal action. Kalau kepikiran lagi soal hasil, ya sudah, kita pasrahkan lagi, kita bergerak lagi, kita action lagi, melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Datang lagi masalah kepikiran, kita lepas lagi, kita pasrahkan lagi. Nanti hasilnya nanti berhasil apa enggak, kira-kira rugi apa enggak, ya sudah, kita pasrahkan lagi. Nyong ngerti, saya enggak tahu, terserah Allah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, action lagi, prosesnya hanya seperti itu. Gitu ya. Ya, kalau teorinya mudah ya, prakteknya yang sulit. Tapi sesulit apapun, mau nggak mau kita harus ke situ. Kita harus mau berlatih dan terus berlatih dari sedikit demi sedikit. Kalau kita tidak mau berlatih, kapan kita bisa? Dari mana teori ini saya dapatkan? Ya dari pengalaman. Dari pengalaman apa yang sudah terjalani pada diri saya. Dari pengalaman, proses pengalaman yang sudah saya lewati, inilah tercipta suatu teknik, suatu cara, teori. Jadi bukan teori di atas kertas. Oke, ini sudah lama ya, saya kira sudah cukup jelas, sangat jelas. Tinggal yang terpenting ini ya, tadi yang terakhir itu yang biasanya membelenggu atau mengurung langkah kita, membatasi gerak langkah kita. Yang terakhir itu masalah yang ada di pikiran. Ini yang harus kita pasrahkan, kita lepaskan, kita action. Oke? Semangat. Yakin pasti kita bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Pasti kita dicukupi. Gak usah takut. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.